Selamat malam, salam. Nama saya Motlan, ID 286572020247, kos doktorat dalam sistematik teologi, Supervisor Profesor Dr. John Sear, dan saya adalah mahasiswa dari Holy Spirit Institute College, Thailand. Pada malam ini akan saya presentasikan mengenai Kristologi dalam subtopik sebelum dan sesudah kelahiran Yesus. Apa itu Kristologi? Kristologi adalah cabang teologia yang berhubungan dengan mempelajari iman Kristiani, praktek, dan penyembahan yang merefleksikan secara sistematik pada pribadi, kepribadiannya, dan aktivitas Yesus dari Nazaret, di mana dia mulai melayani sekitar umur 30, itu terjadi pada 5 tahun sebelum BC sampai 30 tahun setelah Kristus. Di sini untuk melihat kebenaran yang hakiki tentang dia, tentang Yesus, menyelidiki, mempelajari pribadi dan kepribadian Yesus. Siapa dan apa dia, dan juga apa yang dia lakukan, apakah dia manusia atau Tuhan. Allah menamakan dia Yesus sebelum dia lahir, ya, tertulis dalam Lukas 1 ayat 31. Di Matius 1 ayat 21 juga dikatakan bahwa Yesus itu adalah nama umum di Ibrani, Yosua yang artinya Yahu atau selamat. Juga dikatakan bahwa Kristus itu berasal dari kata Kristos dalam bahasa Greek, Mesias dalam bahasa Ibrani yang artinya diurapi. Ini ada tahapan sebelum inkarnasi Kristus, ya, sebelum roh menjelma kepada Maria. Bukti-buktinya Alkitab mengajarkan kepraeksistensian dan asal keilahiannya, Yohanes 3:13 dan 31. Dia pencipta, ya, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Kejadian 1 ayat 1, Ibrani 1 ayat 2. Hubungannya dengan Allah sifatnya sama dengan Tuhan. Ya, jadi di sini bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan, ya, Allah. Yohanes 10 ayat 30. Kemudian di dalam Yohanes 16:27 dia mengatakan, saya datang dari Bapa. Ya. Jadi yang mengutus Yesus sebagai pribadi itu adalah Bapa. Nah, di sini sudah menyangkut Trinitas, bahwa Allah itu dapat dimanifestasikan dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian kalau dihubungkan dengan khotbah Yohanes, dia mengatakan Yesus sudah ada sebelum dia. Walaupun secara manusia Yohanes lebih tua, ya, tertulis dari dalam Yohanes 1 ayat 15. Jadi Yohanes sudah mengklaim, ya, sudah menyatakan bahwa dia sudah ada sebelum Yesus sudah ada. Lalu ada juga sifat daripada kekekalan dari praeksistensi, jadi nggak ada batas, ya, mulai kapan, mulai penciptaan, belum ada bumi, ya. Ya, jadi jauh-jauh sebelumnya mau ditarik mundur ke belakang pun bahwa dia sudah ada. Ya. Artinya Kristus telah ada sebelum lahir dan penciptaan. Ya. Kolose 1 ayat 17. Bukti adanya Trinitas dan dia adalah Tuhan.
Nah, bisa dilihat dalam Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Firman itu selalu di sana. Ya. Firman itu adalah Kristus. Yohanes 1 ayat 1, Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham, ya, jadi aku telah ada. Yohanes 8 ayat 59. Sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 6. Jadi ada kekekalan. Ya. Kalau Yesus tidak memiliki kekekalan, maka dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Dan dia tidak akan bisa menyelamatkan. Kemudian nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Yesus ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Beberapa contoh Perjanjian Lama di dalam Yesaya 14 yang isinya di dalamnya Kristus dilahirkan seorang wanita perawan. Ya. Dan juga di dalam Kejadian 3:15 bahwa Yesus itu secara manusia adalah keturunan wanita. Kira-kira begitu. Jadi mulai dari Adam dan Hawa, ya, yang dimulainya ada keturunan manusia. Ya, jadi sama dengan itu. Kristus dari keturunan David. Dan secara manusia, Kristus keturunan David. Tertulis dalam Yesaya 11 ayat 1, Yeremia 23 ayat 5. Kristus akan lahir di Bethlehem. Itu sudah juga dinubuatkan. Mika 5 ayat 2. Sehingga sampai sekarang pun nyanyian kita kalau hari Natal itu tentang Bethlehem, ya, selalu berkumandang. Kemudian dalam Perjanjian Baru, Kristus adalah keturunan David, sama dengan tadi yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama oleh Yesaya. Oleh Matius juga sudah dinubuatkan juga bahwa dia keturunan David. Kristus lahir di Bethlehem, sama juga yang dikatakan oleh Mika 5 ayat 2, Matius 22 ayat 41 sampai 22. Kemudian semuanya digenapi, Allah membawa Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Galilea ke Bethlehem untuk mendaftar sensus yang diperintahkan Kaisar Agustus. Yusuf harus pergi ke Bethlehem karena ia berasal dari keturunan keluarga dan keturunan Daud atau David, ya. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kemudian ada instruksi Tuhan ketika Yesus telah lahir. Ketika Yesus lahir, ada instruksi kepada Maria, ya. Kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus, dalam Lukas 1 ayat 31 dan ayat 26-38. Kemudian kepada Yusuf, ya, karena pada waktu itu Yusuf juga ingin menjaga jarak dengan Maria yang karena hamil, sehingga dia tidak mau mempermalukan. Tetapi sebelum itu Tuhan berkata kepada Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20 dan 18-25. Jadi jelas di sini sebagai anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Jadi konsep Trinitas. Di malam kelahiran Yesus juga Tuhan menampakkan diri kepada gembala melalui malaikat dan menyampaikan kabar baik. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud, ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Malah pada waktu itu raja-raja datang untuk menyembah, membawa hadiah ke palungan. Itu juga membuktikan keunikan, ya. Jadi lahir di tempat tersembunyi, di tempat penggembalaan, di palungan, jauh daripada kemewahan, ya, karena
Tetapi melalui malaikat Tuhan, ya, orang-orang raja-raja datang menyembah dia. Itu membuktikan bahwa memang dialah juga Tuhan itu. Kemudian ada juga petunjuk setelah kelahiran Yesus, karena memang waktu itu Raja Herodes, ya, yang merasa terganggu dengan berita-berita dari gembala, ya, bahwa telah lahir seorang raja. Dia tidak menginginkan itu ada, maka dia melakukan pembunuhan kepada setiap orang yang sebaya dengan Yesus. Dan pada waktu Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke Bait Allah, yang di situ ada juga Nabi Simeon dan Hana. Hana ini adalah seorang janda yang melayani di Bait Allah selama 80 tahun sudah. Dan pada waktu Simeon menggendong dan melihat wajah Yesus, dia bisa melihat bahwa dia adalah juru selamat itu. Ya. Maka dikatakan bahwa Yesus adalah juru selamat yang dinantikan dalam Lukas 2 ayat 22 sampai 39. Orang-orang Majus dari timur datang untuk menyembah Tuhan setelah melihat bintangnya di timur. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Dan melalui petunjuk Allah, Yesus dan Maria lolos dari penganiayaan Herodes dengan pergi ke Mesir. Setelah Herodes mati, mereka kembali ke Nazaret, tempat Yesus akhirnya dibesarkan. Matius 2 ayat 3 dan 13 sampai 23. Itulah topik yang mau saya presentasikan pada saat ini. Saya mengharapkan masukan dari pembimbing saya, Profesor Josir. Selamat malam, salam, terima kasih.